ورسوله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Hadirin jamaah Masjid Jami' Asy-Syuhada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan iman, Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kita sama-sama untuk mengenali diri kita dalam menuntut ilmu. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada para jemaah tabiatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Masjid Jami' Asy-Syuhada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama membuka dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri pasti akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Kiai Haji Ahmad Marzuki. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Ya Pak. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyati ajmain. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun ikhwanu fillah rahimanallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati Ketua DKM dan seluruh jajaran dari Masjid Asy-Syuhada ini, yang mudah-mudahan kita doakan senantiasa sehat, panjang umur, sehingga bisa mampu memakmurkan masjid ini dengan sebaik-baiknya. Kepada seluruh jamaah, para orang tua yang sederajat dan anak kecil, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini yaitu dengan mengenal diri sendiri akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang tidak mengenal Allah, tidak makrifat kepada Allah karena dia tidak mengenal dirinya. Kita tidak punya kemampuan, Pak. Saya minggu kemarin, bulan kemarin November, saya tidak bisa ngisi karena kena stroke ringan. Sampai hari ini ngancingin baju aja nggak bisa, lemah kita itu. Kalau tidak diberikan kekuatan oleh Allah untuk bangun, pergi ke WC, nggak bisa. Kekuatan kita bukan kita yang kuat, Allah yang kuat. Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Kenali diri kita, kita itu lemah. Lemah, betul-betul lemah. Sehat itu karena diberi kesehatan. Kita bisa ngaji karena diberi izin oleh Allah, ditolong oleh Allah. Kalau nggak bisa ngaji, kalau Allah nggak nolong, sudah di masjid pun keluar. Banyak yang keluar dari masjid untuk pulang ke rumahnya, punya keperluan, mungkin nggak bisa ngaji. Saya nggak bisa datang hari ini, pagi ini saya bisa menyampaikan tausiah di ayat 51 ayat 21. Silahkan yang punya handphone bisa dibuka handphonenya atau Quran di surat Al-Jariyat, yaitu 51 ayat 21. Allah yang menyampaikan, kenali dirimu, nanti kamu akan mengenali Allah Subhanahu wa taala.
51 ayat 21. Bukan dari ustadznya, tapi dari Allah langsung, Pak. Silahkan dibaca 51. Coba pada diri manusia kalau diperhatikan, Pak. Setiap manusia bikin mobil sama, bikin motor sama, pengeluarannya sama, harganya sama. Tapi manusia nggak pernah ada yang sidik jarinya sedunia itu sama. Padahal cuma segede gini. Beda semua sidik jari itu, tanda tangan coba aja. Cap jempol kita, cap jempol kiri, tidak ada pernah yang sama. Walaupun anak kembar nggak pernah sama. Walaupun kembar lahirnya nggak pernah akhlaknya sama, rambutnya sama, nggak ada. Ada yang serupa tapi tidak pernah sama. Khususnya sidik jari. Wa fi anfusikum, dan pada dirimu. Apalah tubsirum, apakah kamu tidak melihat kekuasaan Allah? Ada bagaimana kuasanya Allah kepada diri kita memberikan kebaikan. Makanya ketika kita makan, doanya itu bukan untuk diri sendiri. Allahumma barik li fima rojaktani, bukan. Allahumma barik lana fima rojaktana, walaupun makan sendiri. Ya Allah, berkahi kami. Allahumma barik lana. Kenapa? Ada yang menanam padinya, ada yang mengupas kulitnya, ada yang memasaknya supaya dapat berkah, semuanya diajari oleh Allah. Jangan kita hidup sendiri. Begitu dengan sholat, jangan ihdinis siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki saya sholat yang jalan yang lurus. Tidak ihdina, tunjukkan kami itu orang Islam seluruhnya yang sholat dimanapun agar mendapat hidayah dari Allah. Itu yang terbaik agar kita mengenal Tuhan kita, agar kita mengenal bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan baik kebaikan kepada kita, keberkahan kepada kita, agar kita baik semuanya. Bahkan ada saya baca di syarat 3 ayat 101 Al-Imran. Itu bagaimana agar manusia benar mengikuti Allah, agar bahagia dunia dan akhirat. Kita harus menjadi orang yang baik mengikuti perintah Allah. Surat 3 ayat 101 surat Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutlā 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu dan Rasulullah berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah itu dia. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa orang yang berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu kepada Al-Quran, dia akan diberikan siratim mustaqim, jalan yang lurus menuju surga. Bagaimana orang itu bisa kafir seperti orang kafir Quraisy? Dibacakan Al-Quran oleh Nabi yang mulia. Kita nggak pernah melihat Nabi, tapi beriman kepada Nabi. Kalau disuruh berhenti sholat nggak mau, kita mohon berantem, mohon memusuhi kita, nggak ada. Padahal nggak pernah melihat Nabi Muhammad, nggak pernah hidup sejaman dengan Nabi Muhammad. Tapi kita ini tabiin, pengikut. Udah berapa kali pengikut kita ini? Bukan zaman sahabat, kita bukan zaman tabiin, kita bukan zaman ulama. Kita ini zaman pengikutnya semua. Tapi alhamdulillah kita beriman dengan pertolongan Allah, dan Allah berjanji, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan siapa orang berpegang kepada Al-Quran dengan utuh dan menyeluruh, dia akan diberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Jadi bukan megang Quran main-main, mengambil pimpinan sesuai Quran. Orang yang benar bisa khutbah, orang yang baik pakai songkok, rapi, sopan, senyum. Itu yang dipilih. Cuman banyak orang yang kurang sekarang. Orang yang maksiat dipilih sebagai pimpinan, mau memilih. Orang maksiat gimana nantinya, Pak? Jadi presiden orang yang tukang maksiat, tukang main gaplek, tukang nonton video porno, tukang ngebrak meja begini. Bagaimana nanti kalau jadi presiden? Galak ke rakyat, galak ke bawahan, ditempeleng bawahannya di atasan. Dilihat di televisi nanti ditempeleng. Ada orang yang sopan, ada orang yang baik, ada orang NU, ada orang yang PKJ-nya cakep, pakai peci teh. Khutbah Jumat bisa, nggak mau dipilih, kan kebangetan itu.
Seperti ini saya sampaikan dalam rangka dakwah di jalan Allah. Jadi orang yang mengikuti apa-apa yang Allah tunjukkan, maka dia akan ditunjukkan ke jalan yang lurus, ke surganya Allah. Kalau boleh dikatakan itu Al-Quran adalah warnet menuju surga. Nggak tahu kita ke surga, para nabi aja nggak tahu surga apa. Para ulama nggak tahu, ya ditanya di mana surga, nggak tahu. Mereka masuk ke dalam surga karena diizinkan oleh Allah, diberi izin oleh Allah gitu. Kita cari jalan yang baik. Seperti kita mules, kita ke WC, kita lapar makan, kita haus ya minum. Kalau nggak ada kita minta gitu. Petunjuk dari Allah ada yang baik, silahkan cari yang baik. Jangan mencari yang jelek-jelek, karena hasilnya nanti akan buruk. Ketika itulah kita kebagian dosa. Maka dengan pengajian ini, mudah-mudahan kita kenal siapa dia Allah. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita akan diperkenankan kepada oleh Allah agar masuk Islam secara usuh. Jangan mengikuti musuh-musuh setan. Silakan Bapak baca di surat Al-Baqarah ayat 208. Semuanya dari Allah pasti benar, Pak. Kalau dia Allah tidak ada yang salah. Allah itu la raiba fihi, kitab Quran itu tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Hudal lil muttaqin, cuman petunjuk Quran itu bagi orang yang bertakwa. Silahkan Pak. Ya. Al-Baqarah 208. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh dia sedianya kalian. Nah itu, suruh masuk Islam itu secara menyeluruh. Dan mulai anak lahir dikekahi, kemudian dididik dengan agama, pendidikan yang baik, dan mereka diberikan kebaikan oleh kita, petunjuk yang baik, pendidikan yang baik. Wa ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi kafah, mencari uang secara baik, membelanjakannya dengan baik, menutup aurat istri kita, tapi yang menutup aurat bukan membuka. Walaupun ada orang yang beli pakaian menutup aurat tapi telanjang gitu berpakaian, itu jangan. Kita baik betul-betul berbuat yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, udhulu fisilmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Wala tatabi'u khutuwati syaiton, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya setan lakum bagi kamu aduwwum mubin, musuh yang nyata. Jangan diikuti, nyata banget kesalahannya nyata, tapi diikuti juga jangan, kata Allah. Jangan mengikuti setan, setan itu musuh yang nyata, cuman pasti ada, karena Allah bikin neraka. Nggak mungkin orang masuk neraka kalau tidak maksiat, mungkin neraka kosong. Karena itu ada yang berbuat maksiat, biarkan orang kafir di neraka, orang Islam jangan. Karena dijanjikan oleh Allah surga Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kamu, walaupun kita ini menjadi orang pemarah, Pak, orang yang mengikuti nafsu, jangan sekali-kali mengikuti petunjuk yang lain kecuali Al-Quran. Wa may ya'tasim billah, dari kita setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah, jalan menuju surga ya Allah. Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 206. Dikit lagi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. 206 Pak, 216 maaf, 16 bukan 6. 16 ayatnya. Kutiba alaikumul kitab. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Yang tahu itu Allah, serahkan kepada Allah segala kegiatan kita. Karena yang tahu itu hanya Allah. Yang baik, yang buruk di masa depan kita hanya Allah. Coba anak kecil suruh minum jamu, nggak mau dia.
Dia nggak mau padahal baik, setelah minum jamu badan seger, maunya minum es, coklat, yang akhirnya batuk. Ini yang Allah sampaikan. Kadang yang kita benci padahal itu bagus bagi kita. Kadang yang kita benci itu padahal jelek bagi kita, bagus bagi kita, dan yang kita sayang padahal jelek bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang tahu dan kita tidak tahu apa-apa. Tadi imam kita membaca hal-hal yang menyenangkan dunia bagi kita. Salat subuh tadi imam sudah membaca juyina linnasi hubbus syahawat minan nisa, perempuan, wal banin dan anak, wal qanatiril muqantarah, dan barang perhiasan yang bermacam-macam bentuknya. Begitu juga dengan binatang ternak. Segala macam itu kebaikan bagi kehidupan dunia saja, tidak sampai akhirat. Punya emas, punya kendaraan yang bagus, Pajero misalnya, itu hanya dunia, Pak. Kalau kita mati, kemarin ada orang mati dari keturunan Demak, mati ke rumah saya, orang kaya raya, Pak, punya segala macam usaha kesehatan. Nyatanya barang-barang semua yang ada di dia, kalungnya tebal dibuka, kemudian cincinnya bagus dibuka, nggak ada yang dibawa. Bahkan kalau dibawa dalam kitab Sapinah harus dibongkar kuburannya, dilepaskan pakaian emasnya. Tidak boleh, itu hanya kesenangan dunia. Coba kalau dipakai umroh, luar biasa, ngumrohin bapak kita, ngumrohin ibu kita, karena panggilan manusia pertama adalah panggilan sholat. Ayya ala sholah, mari kita sholat. Ada panggilan yang kedua, panggilan umroh dan haji seumur hidup sekali. Dan yang ketiga nanti panggilan mati. Nggak ada yang manusia kekal, Pak. Fir'aun mengaku diri sebagai Tuhan, mengaku hebat banget, merasa dirinya hebat, mengaku diri sebagai Tuhan, bisa menghidupkan, mematikan manusia karena dia raja. Menurut dia dihukum mati, kata dia hidup, tapi mati kelelep, Pak. Mati ngejar Fir'aun itu mengejar Nabi Musa ke daratan, dan Fir'aun dikekalkan, dimumi oleh Allah. Kalau dimumi oleh kita yaitu dikasih garam. Kalau dimumi oleh Allah ditenggelamkan ke daerah garam. Laut itu kan pahit, asin. Dimumi oleh Allah. Itu tapi kesenangan Allah berikan yang namanya perhiasan segala macam perempuan. Kita cinta kepada perempuan dari Allah, boleh saja, silakan. Tapi ingat, itu hanya kesenangan kehidupan dunia. Ada bagi orang yang bertakwa kesenangan hidup di akhirat. Karena kehidupan kita bukan dunia, Pak. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu hanya tempat bercocok tanam, panennya akhirat. Kita di dunia ini cuma nanam kebaikan. Kalau kita berbuat baik akan diberikan kebaikan oleh Allah. Subuh-subuh begini kita ngaji, diberikan kebaikan oleh Allah. Hal jazaul ihsan illal ihsan, di dalam surat Ar-Rahman. Tidak ada kebaikan kecuali dibalas oleh Allah kebaikan. Apa yang kita lakukan kali ini, mengorbankan waktu, kita mengorbankan segalanya, ada yang membayar infak, itu semuanya untuk Allah, akan diberikan kepada kita oleh Allah ketika kita meninggal dunia. Jangan berbuat jahat. In ahsantum di surat 17 ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, ngaji, infak, berjuang di jalan Allah, hijrah, itu semuanya kebaikan yang akan dibalas kebaikan oleh Allah. Wa in asatum falaha, kalau kamu berbuat jahat, hanya untukmu, di surat 17 nomor 7. Silakan Pak dibaca. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu. Sebagaimana jika mereka memasukinya pertama kali, mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Iya, setiap bapak berbuat baik untuk diri bapak sendiri, nggak ada untuk orang lain.
Karena wala tajiru wajratu wizra ukhra, tidak menanggung dosa seseorang kepada dosa orang lain. Nggak ada dosa bapak ditanggung oleh saya, dosa saya ditanggung oleh bapak, nggak ada. Kebaikan saya ya untuk saya, kebaikan bapak ya untuk bapak. Walaupun murid dan guru tidak ada hubungan sama sekali. Makanya mari kita berbuat baik di setiap waktu kita, 24 jam kita beramal soleh, karena kita diciptakan oleh Allah untuk berbuat baik, untuk ibadah. Kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perhatikan negeri akhirat, tidak ada kebaikan kecuali negeri akhirat. Makanya akhirat itu nomor 1, Pak. Dimanapun ayat Allah akhirat, dunia mencari dunia boleh, untuk akhirat. Akhirat itu kita minta dunia paling baik di dunia. Robbana atina fid dunya hasanah, tapi ada tujuannya. Wafil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia agar mendapatkan kebaikan di akhirat. Dan akhirat nomor pertama, Pak. Walaupun punya dunia, jadikan akhirat. Jabatan kita sebagai akhirat, harta kita, anak kita, cucu kita, mantu kita, gunakan untuk mencari akhirat. Sama-sama, Pak, walaupun sakit. Apalagi orang yang sakit tuh, Pak. Kita doakan supaya sehat, lagi sakitnya bisa ibadah. Karena kita minta sehat lahir dan batin. Sehat lahir, kalau sehat bisa ibadah. Sehat batin, makanya sehat wal afiat. Afiat itu walaupun sakit bisa ibadah kepada Allah, bisa beriman, bisa beramal soleh, bisa berjuang di jalan Allah. Semuanya kita kerjakan, semuanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Bapak buka surat 42 ayat 30, sehubungan dengan ayat tadi. 42 Asyura ayat 30. Supaya tidak ada penyesalan bagi kita. Jadi kalau bilang musibah jangan bilang dari Allah. Kenapa berdarah kaki dari Allah? Jangan, nggak sopan kita berarti kepada Allah. Kita harus sopan ngomong, saya jalan nggak hati-hati. Kenapa jidat kejedot sampai benjol begitu? Saya tidak berhati-hati dalam berjalan. Kenapa dompet hilang? Saya tidak hati-hati ketika ke pasar. Jangan bilang dompet hilang dari Allah. Padahal dari Allah, memang Allah yang membuat. Karena jelek buruk dari Allah, takdir, rukun Islam, iman yang keenam, percaya kepada takdir, baik dan buruk datang dari Allah. Tapi yang baik-baik bilang dari Allah, yang jelek-jelek wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa saja yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, bukan dari Allah. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kamu, sudah dimaafkan oleh Allah. Semua yang terjadi, stroke, yang terjadi kita kena penyakit pusing, misalnya kena penyakit apa itu yang gula darah kental, semuanya dari diri kita. Salah makan semaunya, malam-malam makan, habis makan tidur, tidak ada lagi olahraga. Makanya ini menimpa semua kepada kita. Maka kita doakan orang-orang yang sakit mudah-mudahan sembuh, khususnya pengurus masjid ini yang sakit mudah-mudahan sehat, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penyakit itu dari Allah, kita minta kepada Allah agar disembuhkan kita untuk bekal ibadah. Mudah-mudahan kita yang sehat akan lebih baik, yang baik mudah-mudahan lebih baik dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kecil, yang dewasa, yang tua, mudah-mudahan semua kita bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah, mudah-mudahan kesehatan kita digunakan untuk kebaikan oleh kita sendiri dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak bisa panjang lebar, Pak, belum sehat benar. Maka yang bertanya silahkan. Siapa yang mau bertanya dipersilahkan sekarang. Mangga, Pak, silahkan. Kalau ada. Ya, kami persilakan para penerima yang mau bertanya. Silahkan kalau ada, Pak. Kalau saya sampaikan. Siap. Kan di akhirat itu kita itu mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di dunia itu. Kalau keluarga kita, anak istri kita lari dari kita.
Yang saya tanyakan, kapan kita akan mendapat syafaat pertolongan dari guru kita, dari nabi kita, dan lain sebagainya. Ya, yang bisa memberi syafaat di akhirat itu yang pertama nabi, yang paling utama. Suami laki-laki bisa membantu kalau suami baik, anak laki-laki bisa membantu yang hafal Quran khususnya, mereka bisa membantu keluarganya memberikan pertolongan agar kita mendapat kebaikan. Tapi kita jangan dayus. Dayus itu membiarkan anak keluarga jam segini kita pulang belum sholat, bangunin sampai dia bangun sadar. Kalau sudah sadar terserah sholat mau enggak, jangan disiram Pak. Jangan suami disiram, istri disiram pakai satu air ember, enggak usah. Asal dia bangunin, bangun mah sholat, iya. Eling enggak? Sampai eling, bangunin sembahyang. Kalau ada yang belum bangun untuk sholat subuh gitu, udah siang, karena sholat subuh itu sah kalau mentari belum terbit. Kalau mentari sudah terbit hilang waktu subuh, datangnya waktu duha, naik sepenggalah. Nah oleh karenanya kita itu menjadi orang yang dayus, walaupun kita rajin ibadah akan ke neraka. Manakala dayus itu haramun alal jannah, kamu itu diharamkan, surga itu diharamkan bagi orang yang dayus. Apa itu orang yang dayus? Membiarkan anak, istri dan keluarga siapapun di rumah kita tahu, dan kemudian kita biarkan. Ini Pak Ustadz mewakili kita semua bertanya, akan dihukum, kita kena tanggung jawab walaupun kita rajin ngaji. Akan dijawab karena membangun marro'a minkum munkaron. Siapa saja di antara kamu melihat kemunkaran, kalau nggak melihat jangan sampai Pak. Gerhana di misalnya di Kalimantan, kita sholat gerhana di Jawa Barat, padahal kita nggak ngelihat, jangan. Yang lihat siapa orang melihat kemunkaran, jangan ditanyakan kalau dia punya rumah sendiri. Jangan iseng-iseng datang ke rumahnya ngebangun segala macam, nggak usah ribet. Kita lihat enggak, kita udah pulang, kita ngopi aja udah siang. Tapi kalau kita melihat ada di rumah kita, tidur di rumah kita, maka wajib ngebangunin tamu siapa aja, pembantu, wajib kamu sholat enggak, kasih tahu. Kalau enggak, walaupun kita rajin ibadah akan dicatat sebagai orang yang dayus. Apa yang dayus? Orang yang rajin ibadah dalam tanda kutip membiarkan keluarga enggak ibadah, itu dayus. Enggak sholat, enggak ngaji diantepin. Kalau kita udah ngajak, tidak ada kewajiban kita mengislamkan orang. Kewajiban kita hanya menyampaikan Islam. Jangankan kita, Nabi juga nggak ada. Nabi Muhammad itu hanya berdakwah. Tanggungan dakwah itulah Islam mau tidak Islam adalah kewajiban, keharusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha bagaimana Nabi mendakwahi bapaknya, ada Nabi mendakwahi pamannya, ada Nabi mendakwahi anaknya, ada Nabi mendakwahi istrinya, tapi kafir semua, nggak ada masalah, nggak dosa nabinya karena sudah berdakwah. Yang dosa itu jika kita membiarkan. Tadi Ustadz bertanya bagaimana orang membiarkan keluarganya berbuat dosa, tidak dielingin, wajib Pak. Soal dia mau atau tidak terserah, jangan dipaksa. Seperti anak kita pesantrenin, nggak mau pesantren, nggak betah, jangan dipaksa. Karena percuma nanti ketika pesantren juga pulang kayak ini pimpinan pesantren. Tahu banget bagaimana orang yang pesantren nggak mau, nanti di sana di pesantren nggak mau belajar. Gurunya juga bingung. Jangan membuat pusing orang lain. Kalau memang mau, alhamdulillah, yang menjadikan dia mau adalah Allah. Kalau tidak mau, didik di rumah dan kita berdoa memberikan contoh yang terbaik supaya dia bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terima kasih, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Jadi jamaah, sampai sini kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita, Allah berikan rahmat kepada kita, Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Yang punya hutang terbayar hutangnya dengan rezeki dari Allah, diberikan kemurahan rezeki kita dan suami keluarga kita menjadi keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit khususnya pengurus dan seluruh jamaah mudah-mudahan diberikan kesehatan. Khususnya saya pribadi kena stroke ringan, mudah-mudahan dilancarkan jalan saya, disehatkan badan saya untuk berjuang di jalan Allah. Kalau untuk main-main mendingan sakit udah Pak. Sakit itu nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kita berbuat maksiat, sulit. Setiap hari kita sholat saja sampai duduk. Dan mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan oleh Allah dengan wasilah kita mengaji. Para ustadz yang ada di sini mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Seluruh pengurus diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga mampu memakmurkan masjid dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah ya mujibas sailin, mudah-mudahan diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.